Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan stek pada batang. Stek merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menanam di bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu munculnya akar baru pada bagian tanaman tersebut. Ada beberapa jenis tanaman yang bisa dilakukan secara stek atau penyetekan, dan stek juga terbagi ke dalam 3 macam, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Tujuan dan manfaat dari stek itu tersendiri yaitu mempercepat tumbuhan, pembuangan, dan pembuahan dalam perkembangbiakan tumbuhan, menghasilkan tanaman baru dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak, serta memperoleh tanaman baru yang sama dengan sifat indukan, memperoleh tanaman baru yang lebih kecil dari tanaman pada umumnya. Langkah-langkah pada stek batang singkong. Batang singkong dipotong di bagian bawah. Bagian yang sudah dipotong tadi kemudian ditancapkan ke media tanam yang sudah disiapkan. Lalu diamati perkembangannya setiap minggu. Pada minggu pertama, munculnya akar pada permukaan dasar stek, yaitu di bawah permukaan tanah. Pada pengamatan minggu kedua, tumbuh tunas baru dan daun muda pada bagian batang singkong tersebut. Pada minggu ketiga, daun mulai membesar dan mulai pembentukan calon umbi. Pencangkokan. Cangkok merupakan salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbanyak tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Selain itu, pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Mencangkok dilakukan dengan cara menguliti hingga bersih, menghilangkan kambium pada cabang atau ranting sepanjang 5-10 cm pada tanaman dikotil, kemudian dipindahkan ke dalam wadah lain saat akar telah tumbuh. Beberapa keuntungan dari cangkok yaitu tumbuhan hasil cangkok akan lebih cepat berbuah dibandingkan tumbuhan yang ditanam dari biji. Tumbuhan yang dicangkok memiliki sifat yang sama dengan induknya. Tingkat keberhasilan lebih tinggi karena pada proses mencangkok akar akan tumbuh ketika masih berada di pohon induk. Produksi dan kualitas buahnya akan sama persis dengan tanaman induknya, dan tanaman asal cangkok bisa ditanam pada tanah yang letak air tanahnya tinggi atau di pematang kolam ikan. Tujuan dari mencangkok yaitu salah satunya adalah untuk memperbanyak tanaman. Sementara itu, tujuan lain dari metode pencangkokan pada tanaman adalah mendapatkan tanaman baru dengan kualitas yang sama persis dengan tanaman induk, untuk mendapatkan tanaman baru yang lebih cepat menghasilkan buah, dan untuk mendapatkan tanaman baru dengan cara yang praktis, mudah, serta keberhasilan yang tinggi. Langkah-langkah mencangkok. Pertama, dibuat keratan melintang dengan jarak sekitar 5-7 antar keratan. Kulit batang dihilangkan dan dikerik bagian kayunya sehingga kambiumnya juga hilang. Ulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya, pada keratan bagian bawah dipasang plastik dan diikat secara kuat untuk langkah selanjutnya agar tanah tidak kemana-mana. Masukkan tanah secukupnya. Setelah dimasukkan tanah, ikat bagian atasnya dan lubangi cangkok itu. Lalu diamati perkembangannya tiap minggu. Pada minggu pertama, cangkok masih belum terjadi apa-apa, masih sama dengan pas pertama kali dibuat. Pada minggu kedua, mulai ada perubahan, yaitu munculnya akar-akar halus. Pada minggu ketiga, akar-akar halus tadi mulai memanjang. Diperkirakan
panjang akarnya 2-3 cm. Perkecambahan. Kecambah kacang hijau merupakan hasil pertumbuhan dari biji kacang hijau yang disemai. Proses ini disertai dengan mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan atau keping biji ke bagian vegetatif, sumber pertumbuhan embrio atau lembaga. Proses perkecambahan ditandai dengan munculnya radikula atau plumula dari dalam biji. Perkecambahan kacang hijau dan kacang merah dicirikan dengan terangkatnya kotiledon dan plumula ke permukaan tanah. Kemanjangan tanaman kedua kacang ini terjadi pada bagian hipokotil atau ruas batang di bawah kotiledon. Manfaat serta tujuan dari perkecambahan ini yaitu kandungan vitamin C dan vitamin A pada kecambah berfungsi sebagai antioksidan, penangkal radikal bebas, sehingga hal ini dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti hipertensi hingga diabetes. Selain itu, mengkonsumsi kecambah secara teratur juga dapat melawan penyakit infeksi. Langkah-langkah perkecambahan kacang hijau. Kacang hijau dicuci bersih dan kemudian direndam kurang lebih 6. Letakkan kapas di kap dan dibasahi dengan air. 3. Letakkan biji kacang hijau yang sudah direndam pada kapas yang sudah dibasahi. Kemudian simpan di tempat yang terkena sinar matahari dan di tempat yang gelap. Lalu diamati perkembangannya. Pada sekitar biji kacang, kapas menjadi warna hijau pudar dan ukuran biji kacang membesar. Hanya 4 kacang yang sudah terlihat tumbuh berkecambah. Kacang tumbuh dan kulit kacang mulai mengelupas dan terus tumbuh dengan keadaan batang berwarna putih. Semua kulit terkelupas dari kacang dan mulai terlihat daun berwarna hijau tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.